Karena itu kalau Anda melihat saksi Yehova, mereka bukan kita. Janganlah Anda mau diajak diskusi. Bukan karena takut kalah, tapi debat buat apa? Jangan main-main dengan yang beginian, karena pengajaran-pengajaran seperti ini sebenarnya mempengaruhi keselamatan. Ikutinya. Kebaktian hari ini temanya adalah setia pada Injil. Suatu kalimat singkat tapi sangat padat di hati saya. Kita tuh mesti sengaja loh setia. Bukan hanya sama Tuhan saja tapi juga pada pengajaran Kristus. Karena semakin hari dunia ini akan semakin bejat. Dan penghakiman Tuhan tidak dimulai dari dunia tapi dimulai dari rumahnya. Jadi lalang gandum itu bukan bicara soal bumi tapi juga soal gereja. Di tengah-tengah gandum itu ada lalang. Seharian ini saya bahas tentang pengajaran-pengajaran yang mirip Kristen tapi bukan. Dan itu mula-mulanya berkembangnya dari kekristenan. Makanya itu setiap ibadah tolong dengarkan. Kalau Anda ketinggalan satu, tolong susul ya ketinggalan Anda. Dan sekarang kita di kebaktian yang saya kasih topik roh antikristus. Yaitu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Saya bacakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berhenti di ayat 19 dulu, 2 ayat ini. Saya kasih rangkuman ajaran mereka yang berasal dari kita tapi tidak pernah mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan dari empat doktrin yang mirip Kristen tapi bukan ini, saya akan tunjukkan perbedaan langit buminya. Supaya Anda jangan terkecoh. Anda dan anak cucu Anda. Dan juga orang-orang CG Anda. Siapa yang Tuhan percayakan domba-domba Kristus di dalam tanggung jawabmu. Tolong jagai ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Roh antikristus itu merajalela. Sang antikristus belum keluar. Si 666 wujud manusianya kita belum tahu. Tapi roh antikristus itu sudah berkeliaran di seluruh bumi. Jangan Anda terlalu hiraukan gempa buminya. Itu belum apa-apa. Matius 24 katakan itu baru permulaan zaman. Yang perlu diwaspadai oleh orang-orang pilihan adalah pengajaran-pengajaran sesat yang berkeliaran. Tapi sebenarnya nggak baru sih. Dari zaman dulu pengajaran-pengajaran sesat itu sudah ada dari zamannya Rasul Paulus. Dari zamannya Rasul Petrus. Ini Rasul Yohanes nih. Rasul Yohanes tuliskan di suratnya, ini abad pertama gereja, bahwa roh antikristus di mana-mana sekarang telah bangkit banyak dan kesesatan yang terjadi, wow, luar biasa. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dan dijelaskan di ayat 19, mereka memang berasal dari antara kita tapi tidak termasuk pada kita. Jadi gak ada yang baru sebenarnya, makanya saya pilih 4. 4 ini cukup untuk mewakili semua. Anda lihatlah, sini sana nanti pengajaran baru, angin-angin baru akan berhembus di dunia ini. Sekarang belum apa-apa, apa sih yang trending? Saya gak ngikuti sih. Saya kalau khotbah gak bergantung tren. Saya khotbah bergantung hikmat Allah, masa kini yang Tuhan beri lewat doa. Sebagai gembala, saya pegang tongkat pengembalaan dan tongkat itu adalah hubunganku dengan Tuhan untuk Anda. Jadi saya harus khotbah apa? Minggu keberapa, ngomong tentang apa? Gak bergantung apa yang terjadi di dunia. Tapi saya perlu sekali untuk menjelaskan. Ada 4 di sini yang saya bagikan. Nanti kemudian hari kalau muncul angin-angin baru ya paling evolusi dari semua ini. Muter-muter ya itu. Dan selalu yang diserang adalah pengajaran sentral kekristenan.
Salah satunya saya sebut dulu, yaitu Jehovah's Witnesses atau saksi Yehova. Ini sudah lama. Apa itu saksi Yehova? Saksi Yehova Anda lihat biasanya orang-orangnya rapi-rapi, putih hitam gitu. Ya, mirip-mirip sih saksi Yehova, nanti Mormon juga dan sebagainya pengajaran-pengajaran yang mirip Kristen ini. Ada juga di antara mereka yang naik sepeda, ketuk pintu rumah. Orang-orang terpelajar, orang-orang pintar. Dan juga banyak sekali senior-seniornya itu orang-orang barat. Saksi Yehova ini bukan kekristenan yang kita anut. Jehovah's Witnesses percaya bahwa Yehuwa atau Allah Yehova adalah satu-satunya Allah. Nah, masalahnya di sini. Kita juga percaya Allah itu satu, tapi bagi mereka Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Dan ciptaan Allah yang tertinggi. Jadi memang ada kemuliaan untuk Yesus, tetapi Yesus itu ciptaan yang paling mulia. Dan celakanya lagi Roh Kudus itu gak ada, dia hanyalah tenaga Allah di dunia atau energi saja. Sedangkan kekristenan kita percaya, ini yang kita yakini bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan mereka setara. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Dan Allah Tritunggal. Pada mulanya adalah firman Yohanes pasal 1 ayat 1, saya kasih ayat-ayat yang backup ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti dua pribadi. Dan firman itu adalah Allah, Allah Tritunggal adalah Allah yang esa. Kita tidak akan pernah bisa full mencerna sampai kita suatu hari di sorga. Tapi orang yang lahir baru oleh karena Roh Kudus dan firman, di dalam hatinya aman. Saya tidak kebingungan kok Allah Tritunggal, saya tidak mencoba untuk masukkan dalam logis saya. Tapi dengan tenang saya bisa percaya that God is one in three persons. Dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Not a problem for me. Tapi bagi saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaannya. Tapi bagi kita yang kita percaya bahwa Allah dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Selain itu, Roh Kudus bukan energi buat kita. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah Allah, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve God the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus yang adalah Allah. Dia bukanlah listrik sorga. Dia bukanlah the creative power of God atau kuasa Allah. Dialah Allah. Karena itu kalau Anda melihat saksi Yehova, mereka bukan kita. Janganlah Anda mau diajak diskusi. Bukan karena takut kalah, tapi debat buat apa? Jangan main-main dengan yang beginian, karena pengajaran-pengajaran seperti ini sebenarnya mempengaruhi keselamatan. Kalau kita hanya perbedaan pendapat antara gereja, atau pewahyuan-pewahyuan berikutnya, nggak apa-apa sih. Saya rasa itu tidak akan ngaruh ke keselamatan kita. Misalnya perbedaan tentang keyakinan tentang bahasa roh. Itu tidak akan membuat kita tidak selamat. Itu tidak menjadikan orang Kristen itu bukan Kristen sungguhan. Mau Kristen reform atau karismatik, come on lah. Mari kita saling mengasihi. Gereja kita, sekalipun kita yakin baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, tidak semua gereja punya keyakinan yang sama. Masa kita pernah meremehkan orang yang tidak berbahasa roh? Masa kita itu pernah diskriminasi dalam gereja kita yang gak berbahasa lidah, kita jadikan citizen atau warga negara sorga kelas kedua? Gak ada kan di gereja kita? Ya tentunya kalau kita bisa nyanyi, baru bisa ke PAW. Lah kalau suaranya 7,5, kan sakit di telinga. Lah kalau kita mau di dalam doa syafaat, kalau kita mau di dalam, ya tentunya salah satu kelengkapannya adalah itu bahasa rahasia sorga. Kalau di gereja ini. Tetapi sebenarnya loh,
Kita tidak pernah dibeda-bedakan karena itu. Karena itu tidak pengaruh ke keselamatan kita. Pengaruh ke kepenuhan. Saya nggak usah panjang lebar, di ibadah sebelumnya saya sudah jabarkan, nanti dengarkan sendiri. Kalau kita nggak percaya kesembuhan ilahi dengan gereja yang percaya kesembuhan ilahi. Ada yang percaya the cessation of the gift dalam bahasa Inggrisnya. Atau bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang sifatnya ajaib itu sudah tiada lagi, sudah sirna. Ya sudah nggak apa-apa. Asal Yesus yang kau yakini dan yang aku percayai adalah Yesus yang lahir dari seorang perawan gadis namanya Maria. Dia mati sungguhan di kayu salib. Bangkit sungguhan pada hari ketiga, naik ke sorga, akan datang kembali. You and me, we're brothers in Christ. Saudara seiman. Gak percaya kesembuhan ilahi gak apa-apa sih. Gak percaya kesembuhan ilahi hanya pengaruh di kesehatan kita. Sungguhan. Hanya pengaruh di dalam penyertaan dan tanda-tanda heran di dalam pelayanan kita. Tapi kalau Yesusnya dicari gara-gara, di otak-atik, di kristologinya, nah ini bicara tentang selamat dan binasa. Ini sudah beda. Ini sudah Kristen dan bukan. Meskipun saksi Yehova adalah gereja saksi Yehova. Tapi mereka bukan gereja kita. Pahami ini supaya kita mengerti bahwa mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka tidak percaya Yesus. Percaya, tapi bukan Yesus sebagai pencipta. Sorry ya, bukan Yesusku itu. Itu bukan Yesusku. Jangan berkata Yesus yang sama, jalannya beda. Beda, Yesus yang beda. Oke? Saya Philip Mantova. Saya pria. Jika Anda percaya Philip Mantova wanita, itu Philip siapa? Itu hakikat soalnya. Itu sudah sangat mendarat bagi saya, itu sudah sangat fondasi. If you think I'm a girl, if you don't know me by now, you will never know me. Wah, langsung keluar lagu popnya. It's not me. It's not me. Karena itu sudah sangat-sangat karakterku. My nature. Yang kedua, Mormonisme atau gereja Mormon. Namanya aja gereja Mormon. Saya ambil satu aja, terlalu banyak detailnya. Tapi satu aja langsung kelihatan perbedaan utama. Bagi mereka Alkitab gak lengkap. Alkitab ini belum final. Tapi terjemahan Joseph Smith sebagai pendiri dan Nabi Mormon itulah, Kitab Mormon namanya, itulah buku inspirasi. Bagi mereka itulah ilham yang benar. Bedanya dengan kita percaya Alkitab adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus dan sudah final di kitab Wahyu. Kalau tiba-tiba di sini ada satu Alkitab lagi, Kejadian sampai Wahyu, lalu tiba-tiba kita Pustaka Raja Wali rilis ada satu kitab lanjutan Alkitab namanya Kitab Yohanes Soni. Pastor Yo di sini welcome home. Dan kitab itu disetarakan dengan Alkitab. Don't believe that book. Don't believe that claim. Kalau ada kitab Philip Mantova juga jangan percaya. Saya bisa nulis buku itu hanya suplemen atau vitamin saja. Tidak pernah menyamai Alkitab. Anda mau baca, monggo silakan. Gak mau baca juga gak apa-apa, gak pengaruh. Tapi kalau Anda goyang dengan ini keselamatan. Batu penjuru. Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Oh tadi by the way di kebaktian sebelum ini tadi saya salah sebut. Saya bilang Alkitab itu ada 66 kitab. Nah itu betul. Tapi saya sebutnya di Kejadian sampai Maleaki. Lalu Yohanes sampai Wahyu. Nah karena saya lihat Pastor Yohanes di sini jadi saya bilang Yohanes padahal Matius maksud saya. Totalnya 66 ya. 27 perjanjian baru, 39 kitab di perjanjian lama. Tutup buku. Cukup sudah. Kita sebagai orang Kristen punya keyakinan dan kita pegang teguh. Alkitabnya Kristen dan Katolik pun beda. Alkitabnya Katolik ada tambah beberapa buku. Saya rasa cukup sih kalau saya secara pribadi keyakinan saya cukup di 66 itu pun saya belum bisa kuasai kok. Dan saya belum melakukan semua firman. Pewahyuan di Alkitab itu indah. Kalau Anda baca, jikalau Anda ragu, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil ditulis oleh 4 orang berbeda. Matius itu pemungut cukai, tukang pajak dulu, dibenci orang. Markus itu anak muda, Markus Yohanes, kemenakan Barnabas. Dia itu lari dari pelayanan, lalu habis itu sama
sama Petrus diadopsi jadi anak rohani. Lalu Lukas itu dokter, tabib. Jadi hari ini dia itu di dunia medis. Orang yang sangat logis. Dan kalau Yohanes itu murid yang paling dikasihi Yesus. Saya baca ini, saya dapat penerangan perjanjian baru. Saya baca semua surat Paulus dan sebagainya. Saya jadi ngerti karena ini cerita Yesus jadi pangkalan pokoknya. Dari perjanjian baru saya dapat terangnya untuk perjanjian lama. Jadi kalau saya ngajar perjanjian lama, Anda kan lihat selalu fokusnya ke Yesus. Yesus adalah center atau pusat daripada story-nya. Arti-artinya pun tentang seputar Yesus dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Alkitab bagi kita itu sudah selesai, gak seperti Mormon. Kita sudah final di kitab Wahyu. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan sebagainya fungsinya. Tetapi intinya adalah tulisan ini diilhamkan Allah. 66 buku, puluhan penulisnya. Sebab satu author atau satu penulis mungkin menulis beberapa kitab seperti Paulus banyak sekali. Seperti Musa ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yaitu kitab Torah. Jadi ada puluhan dan terbentang waktu dari puluhan tahun atau tahunan hingga ribuan tahun bicara tentang Mesias yang sama. Dan tidak saling menyerang. Dan Yesus tidak menulis biografinya sendiri. Mana ada kitab Yesus di dalamnya. Matius ada, Markus ada, Efesus ada, Yesus nggak ada. All speak about Jesus. Jadi kekristenan bedanya dengan Mormon simpel aja. Bagi kita Bible ini otoritas, bukan bagi mereka. Jadi kalau Anda dihampiri oleh orang Mormon bilangnya no thank you, terima kasih. Saya mau bicara, mau diskusi, silakan bicara sama gembala saya aja, jangan sama saya. Karena saya menjawab ke gembala saya, ya. Maksudnya suruh ke Pastor Yohanes. Haleluya. Enggak, ke saya juga enggak apa-apa. Oh, saya ceritain tadi di ibadah sebelumnya bagaimana rumah saya didatangi saksi Yehova waktu saya di Kanada. Tapi karena di rumah saya waktu itu ada keluarga saya. Dan juga ada pula banyak adik-adik rohani. Yang namanya teman-teman saya ngekos di rumah kami. Rumah kami kan banyak kamarnya. Jadi saya harus pasang badan. Dari dulu memang sudah dilatih sama Tuhan untuk menjadi tumbal atau menjadi penjaga. Atau menjadi penjaga jiwa atau menjadi gembala. Meskipun saya masih sekolah seminari, waktu sekolah teologi, saya terpaksa ketemu sama mereka bukan karena saya kepingin berdebat. Saya mau buat mereka jerah, jangan jadikan rumahku target. Karena mereka tahu, justru waktu itu di Kanada, saksi Yehova tahu rumah saya itu ada banyak anak muda. Dan ada keluarga dan orang Kristen malah didatangi. Malah jadi prioritas. Jangan kaget loh ya. Yang namanya antikristus yang bekerja di seluruh dunia ini. Ini menargetkan bukan orang-orang dunia tapi orang umat pilihan. Karena itu kalau orang Kristen melulu tentang doakan aku kurang ini, doakan aku supaya aku begitu. Anda lihat hawanya ini pada zaman COVID Anda harus berjaga-jaga. Sekarang ini hawa dunia itu kesesatan di mana-mana. Cepat lambat kena deh Anda. Kalau Anda tidak tertanam dalam firman. Karena semua itu mula dengan simpatik yang diberikan. Atau suatu kebutuhan yang bisa terjawab. Kalau Anda tidak punya the teaching of Christ, pengajaran Kristus, sebentar lagi dengan mudah Anda menerima the spirit of the Antichrist. Atau roh antikristus. Orang Kristen harus belajar firman. Gak boleh males. Di gereja yang khotbahnya bagus kadang-kadang merugikan daripada di gereja yang khotbahnya asal-asalan. Karena kalau kita sudah dikhotbahi dengan semua pewahyuan, satu-satu dikupas ayat per ayat membuat kita malas. Tapi di tempat di mana kita harus mencari kebenaran lebih susah, kadang-kadang orang lebih sungguh-sungguh. You must study the Bible. Nggak harus ke sekolah teologi ya. Nanti ibadah setelah ini saya jelaskan, hati-hati baca sembarang buku. Anda bisa buka pintu. Maksud saya bukan ke sekolah teologi kok. Nggak tentu. Saya punya teman sampai senior year tahun keempat. Baca semua seputar buku-buku yang membahas tentang Alkitab. Tapi Alkitabnya sendiri nggak pernah dijamah, nggak pernah dibaca. Beberapa teman saya di sekolah teologi ya begitu. Makanya itu ada pepatah. Dan ini nggak tentu benar, nggak bisa diaplikasikan ke semua.
Hati-hati kalau Anda pergi ke seminari. Jangan-jangan kalau Anda tidak ready, Anda perginya ke cemetery. Bahasa Inggrisnya begitu, hati-hati kalau Anda pergi ke sekolah seminari atau sekolah teologia. Dikira belajar tentang Tuhan, malah justru Anda ke kuburan. Tidak perlu kita itu belajar ke teologi, nggak usah. Tapi kalau kita itu sungguh-sungguh mengamat-amati firman, keajaiban terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pertumbuhan 100 kali ganda. Itu bukan berkat materi. 100 kali ganda itu bicara tentang pengenalan akan Allah, pengenalan yang baik akan Tuhan. Mormon sudah ya? Tak tambahin ya, supaya Anda melihat modernisasi gereja dengan dua pengajaran mirip Kristen namun bukan. Anda melihat dua yang tersisa ini ada hubungan dengan gereja modern dan orang Kristen modern. Makanya sangat laku di Amerika. Indonesia pasti akan ngikut nih, namanya Christian Science, Scientology, atau yang disebut dengan Kristen ilmu pengetahuan. Tom Cruise adalah anggota gereja ini, atau mungkin sudah keluar, saya nggak tahu. Di dalam Christian Science, mereka percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah. Selalu disikatnya itu kenapa sih? Bukan sikat bukan tentang karunia, bahasa roh misalnya, atau yang gitu-gitu hanyalah senjata iblis, tapi bukan yang paling mutakhir, yang memecah belah gereja. Tetapi senjata iblis yang paling mutakhir itu adalah menyerang langsung pribadi Allah. Wah. Yang didakwa bukan lagi gereja, bukan lagi pendeta. Yang didakwa itu langsung the teachings of Christ. Ajaran Kristus langsung didakwa. Dan bahaya itu. Karena kalau yang kena perpecahan gereja ya paling cuman musuh-musuhan gitu, ujungnya di sorga baru kerasa, loh ternyata kita sepihak. Tapi kalau yang diserang adalah pribadi Kristus, lalu pribadi Roh Kudus, yang diserang adalah keabsahan firman atau Alkitab, cilaka. Itu fondasi bangunan, rubuh tuh seluruh gedungnya. Cuannya setan kalau dia serang kita di sini itu bukan lagi perpecahan gereja, memperlambat misi, membuat orang Kristen tidak ngerti janji apa, janji kepenuhan apa yang ada dalam Tuhan. Nggak cuma itu, kalau ini kena, hukumnya langsung mati, binasa. Karena kita selamatkan akibat percaya. Berarti kalau kita salah percaya ya binasa. Setan tahu ini cuan terbesar itu di sini. Pukul fondasi, kristologi, hajar di pribadi the Holy Spirit. Karena Roh Kudus dia menginsafkan dunia. Kalau sampai kita salah paham dengan dia atau menganggap dia hanya energi, dia nggak ada. Bagaimana dia bisa insafkan kita dari apa-apa? Dialah roh kebenaran yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Christian Science inilah yang menjadi hawa. Gereja-gereja yang nggak kuat akan ikut-ikutan ke sana meskipun belum sesat. Tapi kalau kita ikut-ikutan ke situ, gak heran Roh Kudus mulai disingkirkan dari gereja-gereja modern. Coba lihat. Dulu waktu mereka kecil Pentakosta, tapi ketika besar, karunia-karunia mulai disingkirkan. Lebih ke khotbah pun tidak lagi mengkhotbahkan tentang repentance, pertobatan. Tidak lagi mengkhotbahkan tentang iman, tapi lebih ke positive thinking. Positive thinking. Coba lihat ya, semuanya jadi ilmu. Roh Kudus pribadinya sudah gak terasa di gereja, tapi semua lebih jadi ilmu pengetahuan, menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan. Christian Science believes Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau yang mereka sebut sebagai divine science. Sorga dan neraka itu nggak ada bagi mereka. Itu just the state of mind. Itu hanyalah ilusi ke belakang. Itu diada-ada di dalam otak kita. Kalau ada di otak kita ya ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Mana ada sorga, mana ada yang neraka. Nggak ada orang pernah ke sana. Dan dosa serta penyakit itu ilusi belaka. Dosa itu nggak ada lah. Ya ada yang LGBT, itu mungkin chemical lah. Itu mungkin kimia di otaknya. Biasanya ini akan nyerang orang-orang pintar. Makanya gini-gini gak terlalu laku di timur, laku di barat. Ya. Lalu udahlah, itu cuman gitu. Dan juga kalau begitu ya memang sudah itu sudah takdirnya dia lah. Itu sudah kodratnya gitu loh. Kalau dia itu LGBT itu hanyalah preferensi. Atau itu hanyalah hanyalah lifestyle atau gaya hidup. Semua itu ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kita gak bisa melihat. Dan kita juga gak percaya adanya setan. Tapi memang ada orang Kristen yang membuat orang jadi muak dengan alam roh. Karena dikit-dikit alam roh, di belakang lu ada 2 setan. Ada orang yang ngeroh banget. Sehingga ada orang-orang yang bayi rohani belum mengerti alam roh sesungguhnya.
Udah jadi trauma gara-gara orang yang demikian. Dikit-dikit ada rohnya, rumah lu ya di sebelah sananya itu ada yang gelantungan, di sebelah situ. Ghostbuster apa? Tapi ada orang yang sama sekali gak percaya. Kristen, I don't believe in heaven. I don't believe in hell. Saya gak percaya ada surga, ada neraka. Gak ada lah, Tuhan tuh makasih. Jadi sekarang Anda lihat ya kemiripannya ya. Semua itu ada miripnya. Comot sini, comot sana, comot sana, comot sini itu ada. Jadi nanti ya, tahun-tahun ke depan masih akan muncul lagi nih. Karena hawa dunia akhir zaman. Dan nanti muncul evolusi namanya apa terserah. Pasti ada kemiripan 1-2 dengan ini itu pasti ada. Makanya saya telah bergumul dalam doa dan saya sebutkan 4 supaya menjaga keturunan Anda. Christian Science. Kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus kepada gereja. Dan bahwa dosa, kutuk, sorga, dan neraka itu semua ada dan nyata. Dan gereja yang tidak kuat pendiriannya, entah rohnya lemah atau kebenarannya lemah. Gereja yang ngeroh banget kebenarannya lemah. Gereja yang kebenaran, Roh Kudus seolah-olah. Tidak boleh menuduh gereja, Roh Kudus seolah-olah gak ada di gereja itu. Lama-lama coba lihat ya. Gereja yang tidak kuat pada firman, gak akan berani beritakan akhirat. Ngomong sedikit tentang surga masih oke lah. Tentang neraka, kecamannya, takut kontroversi. Jadi mendingan gak usah ngomong tentang surga neraka deh. Ngomong tentang 3 langkah, 7 langkah. 7 langkah menjadi bahagia. 5 cara untuk menjadi sukses. Never talk about spiritual life. Never talk about eternal life. Tidak pernah bicara tentang hidup kekal. Gak berani. Gak berani terlalu dalam. Dan coba lihat sekarang selera orang Kristen pada umumnya di dunia ini sekarang adalah mau pergi ke gereja-gereja yang ajarannya membuat mereka feel fine, feel good. Never really truly want to learn about Jesus. Nggak pernah sungguhan mau belajar tentang Yesus. Sedangkan Alkitab berkata dosa itu ada. Roma 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada satu lagi, ini luas sekali, ini lebar, namanya liberal. Gereja yang liberal atau orang Kristen yang universal berkata begini, pemahaman Kristen gak boleh sempit lah, tapi harus berkembang mengikuti zaman. Alkitab sih ngajarkan kebaikan bro, gitu ya, kira-kira ya. Tapi Alkitab bukan satu-satunya kebenaran. Ini foto apa sih? Oh foto ini ya. Kiranya saya GR, saya difotoi. Alkitab mengajarkan kebaikan, tapi bukan otoritas kebenaran. Bahkan Alkitab ya, saya beritahu ya, miliki kesalahan. Alkitab ini ada mistaknya. Nah, itu Kristen liberal. Apapun kau namakanlah hari ini, saya itu gak ngikut-ngikutin tren. Whatever it is. Pastor, ngomong ini dong, ngomong ini. Tidak ada orang bisa membuat saya khotbah. Di mana-mana di hidup ini yang bisa membuat saya khotbah cuma Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kasih saya, ya saya beritahukan. Jadi saya gak tahu namanya apalah. Anda amat-amati sendiri, tapi nganggur apa, gak usah terus scroll ke sosial media, emangnya gak punya kerjaan. Hidupmu harus tertib, saudaraku, hari-hari ini, di akhir zaman. Jangan banyak nganggur dan kepoin orang. Gak akan selesai-selesai saya janji, perdebatan di dunia gonjang-ganjing itu akan terus ada. But do you bear fruit in Christ? Apakah Anda berbuah? Yesus adalah guru yang baik tapi bukan satu-satunya jalan keselamatan. Sedangkan kekristenan percaya bahwa pemberitaan tentang salib adalah satu-satunya berita keselamatan. Tidak heran di 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Roma 1 ayat 16, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekristenan juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, otoritas tinggi kita, yang otoritas tertinggi orang percaya. Bahwa Alkitab ini tidak ada mistaknya. Alkitab ini tidak ada salahnya. Luar biasa. Waktu pergi ke Israel, di Qumran, cerita bagaimana satu gulung Alkitab, satu kitab aja Yesaya disimpan, nggak tertulis di Alkitab, itu sejarah. Bagaimana disimpan oleh orang-orang yang menuliskannya di zaman dulu, disimpan manuskrip itu. Seasli-aslinya. Untuk bisa hari ini di print di dalam buku Alkitab kita.
Bagaimana itu pindah tangan ke pindah tangan sampai ke pasar dijual oleh seorang anak gembala. Bukan gembala sidang, gembala ternak. Orang Baduin. Kalau saya baca, saya lihat di situ museumnya, my God. Yesaya itu sampai ke tanganmu itu melalui bahaya. Yes, the Bible had been written by men, but by the inspiration of God. Alkitab ditulis oleh jari jemari manusia, tapi oleh ilham Allah. Saya tidak mau Alkitab, orang mau ngomong apa tentang the Bible, inilah buku yang mengubah saya. Itu satu hal yang gak bisa dibantah, gak usah didebatkan. This is the book that changes millions of lives. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah kekristenan dibandingkan dengan Kristen liberal. Sekarang kita melihat ayat. Kita akan baca kita akan baca lanjut 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 18-19. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, kata Yesus melalui Rasul Yohanes kepada kita. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, kata Yohanes. Tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya the anointed one. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia itu adalah antikristus? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebelum saya lanjutkan di ayat 23, poin pertama munculkan dulu so far yang kita baca. Roh antikristus sudah datang, kan sudah diperingatkan di surat Yohanes, dia sudah menyebar kemana-mana rohnya ya. Roh antikristus sudah datang dalam wujud apa? Penyesatan yang makin banyak di dunia, jangan takut gempanya. Ini lebih kekal dampaknya. Doa aja supaya kita diluputkan. Krisis ekonomi salah satu tanda akhir zaman. Secupak gandum sedinar. 1 liter beras, sedinar itu upah sehari. 1 liter beras misalnya taruhlah, sorry ya kalau saya tidak updated dengan harga. 1 liter beras, secupak itu 1 liter, secupak gandum taruhlah beras di Asia. 1 liter beras itu taruhlah 20.000 nomban. Secupak 1 liter beras ketika krisis ekonomi demi ekonomi akan melanda. Tapi saya percaya bahwa umat Tuhan akan diluputkan, katakan amin. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Secupak atau seliter beras menjadi 200.000 upah sehari. Mahal gak kira-kira kalau 1 liter beras itu 200.000? Mahal ya? Tapi bukan itu yang Anda takuti. Karena ekonomi paling lapar mati. Salah percaya, lu binasa. Ini gak main-main. Roh antikristus sudah datang. Dalam wujud penyesatan yang makin banyak di dunia. Dan yang paling semarak adalah dari kemah umat pilihan Allah. Itu makin banyak. Karena Alkitab berkata, memang mereka berasal dari antara kita, kata Yohanes, tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh menyatu. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Kalau kita kira bahwa nanti akhir zaman malaikat baru memisahkan lalang dari gandum, sekarang sudah mulai kelihatan. Yang tidak pernah sungguh-sungguh bersama dengan kita, muncul dari kita dan memecah belah doktrin keselamatan. Anda harus tahu, poin 2 dulu. Munculkan target utama roh penyesatan bukanlah orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia sudah hidup di dalam kegelapan dan dosa mereka. Yang menjadi target utama roh penyesatan itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau Anda lihat yang mau disesatkan itu selalu adalah umat pilihan. Jangan pernah remehkan. Tapi orang itu gak mungkin perang doktrin langsung mempan, paham ya? Segala sesuatu itu dimulai dengan erosi hati. Makanya di kebaktian sebelum tadi saya sampaikan, kebaktian kedua kalau gak salah, saya sampaikan bahwa sebelum orang itu jatuh ke ajaran sesat, itu biasanya di hati sudah terjadi semacam murtad. Saya cerita juga
salah satu insiden tanpa menyebut nama. Waktu saya sekolah teologi ya, udah tahun-tahun ketiga keempat, ada teman saya yang sekolah teologi, hari ini menjadi saksi Yehova. Sekolah teologi ya. Gak heran kan? Saya tidak baca tanda-tandanya, karena Alkitab berkata, roh dengan tegas, 1 Timotius, roh dengan tegas memperingatkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh ajaran sesat. Murtad dulu, teman saya ini kepahitan orangnya. Tahun-tahun ketiga waktu saya bersama dengan dia, itu ngeluh terus. Lalu kelihatannya dia bergumul dengan unforgiveness atau gak bisa ngampuni kesalahan orang lain. Kok saya gak baca ya? Orang ini ya jago debat Alkitab. Dulu dia membela. Orang ini tahu, janganlah kau bangga kalau punya pengetahuan dan pengalaman. Masa lalu aku pernah melayani Tuhan lah, aku tahu Alkitab lah. Itu tidak perlu dibanggakan. Karena manusia itu hidup setiap hari sama Tuhan. Sangkal diri. Teman saya itu jago ngutip Alkitab. Saya aja mikir dia sudah dapat. Jadi saksi Yehova. Gak pernah dia tertarik. Di tahun kedua pelajaran di sekolah kami, waktu saya sekolah seminari, kami sudah mempelajari 2 hal. Pelajaran satu adalah di tahun yang sama, semester yang sama, di tahun yang sama semesternya beda. Supaya fokus masing-masing, world religions. Agama-agama di dunia. Kami menyelidiki. Agama A, agama B, percayanya apa? Sampai ke akar imannya. Lalu tahun berikutnya kita belajar tentang yang namanya cults. Cults itu kalau bahasa Indonesianya bidat-bidat Kristen. Saya pelajari. Saya itu sampai riset karena tugas sekolah. Saya pergi ke berbagai macam tempat-tempat ibadah mereka. Wow. Teman saya itu ikut. Dia tahu itu apa. Kena juga. Karena kalau nuraninya sudah salah, gampang syarat terima sesuatu yang sesat. Jangan main-main dengan kepahitan. Sekarang ngerokok bukan ngerokok, misalnya gula darah. Kayaknya cuman kencing manis, tapi ujungnya komplikasinya banyak. Jangan kira kepahitan itu berakhir di kepahitan. Zaman sekarang tuh hawanya gak enak. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh radikal sama Tuhan, memutuskan dalam ketaatan itu gak setengah-setengah. Saya prediksi, you pasti tahan. Pasti gak bisa tahan sampai pada akhirnya. Imanmu itu ada yang sengaja mau gugurkan. Di meja setan namamu sudah tertulis, saya gak takut-takut termasuk nama saya. Justru waktu saya ada di Kanada, mereka tuh tahu itu rumah isinya orang Kristen semua. Dan di dalamnya ada anak muda yang sekolah teologi ya. Saya debat juniornya kalah, besok seniornya datang, coba bayangkan. Saya lihat tuh fan mereka itu diparkir di depan rumahku, lalu cabut nanti, tidak hinggap ke rumah yang lainnya. Memang mereka maunya adalah umat pilihan. Kalau saya aja enggak kebal, Anda enggak akan kebal. Makanya saya menghamba pada Tuhan. Karena saya tahu ini bukan perang doktrin atau perang teori, ini perang spirit. Karena Alkitab berkata, penyesatan bla bla bla, roh antikristus ada. Coba lihat kata spirit of antichrist. Ada mungkin berkata, aku jalan sama Tuhan kok. Oh, muka dengan muka kami ketemu. Jatuh. Karena dia merasa hebat. Jangan kau kira Anda punya pengalaman hebat. Tidakkah Anda lihat bahwa hari-hari ini pendeta hamba Tuhan pun meninggalkan imannya? Saya ngomong gini kayak pesimis ya, bukan. Justru supaya Anda hidup berjaga dan waspada. Firman-Mu, nggak tahu lagu itu ya apa. Nanti aja tunggu Sari. Tunggu Kak Sari yang nyanyi. Firman-Mu, hidup dalam firman saudaraku. Amin Bapak Ibu. Target utama roh penyesatan bukan orang-orang dunia tapi anak-anak Tuhan. Lanjutkan, siapa pendusta tadi sudah? Ayat 23.
Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Aduh Tuhan, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Konsekuensinya itu loh. Kayaknya kita itu kesleo, terkilirnya itu di Yesus. Bukankah Alkitab mengatakan Yesus itu batu penjuru? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan itu menjadi perbuatan ajaib dari pihak Allah. Bagi sebagian orang dia adalah batu tumpuan. Barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tapi siapa yang tersandung kepadanya, batu itu justru yang akan menghancurkan. Kalau kita terkilir pada Yesus, kita terkilir pada Bapa. Karena Yesus satu-satunya jalan. Mau highway to hell the fastest atau cara tercepat, gampang. Salah percaya. Kalau Anda dikasih masalah, mungkin Anda masih cari Tuhan. Kalau Anda dikasih aniaya, malah justru berdoa. Kalau salah percaya, Anda doa sama siapa? Setan tuh licik, dia tahu gimana mencuri umat pilihan. Benih keselamatan itu bisa dicuri oleh burung iblis, dia tahu di mana mencurinya. Yaitu di doktrin kebenaran. Dia tahu dia akan mencuri di situ. Misalnya hari ini salah satu dari kepercayaan yang mirip Kristen tapi bukan bicara sama Anda. Mungkin Anda yang rohaninya sehat tidak akan tertarik. Tapi Anda yang sakit hati sama Tuhan, sama orang Kristen, sama keluarganya sendiri, sama suami, sama istri, sama pasangannya. Setan itu bisa rancangkan loh. Ada namanya tuntunan roh kudus, ada yang namanya tuntunan roh jahat. Hati orang kalau sudah pahit, tidak benar, syarat, nuraninya lemah, nuraninya tidak beres, itu pasti sudah bukan di tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak suka hal-hal itu. Mana bisa dia menuntunmu? Dia pasti akan menuntunmu di jalan yang benar dulu sebelum ia menuntunmu laju ke rumput hijau dan air yang tenang. Tapi kalau kita terus give in, terus memberi makan kepada bagian yang salah itu, roh jahat yang berkuasa. Kalau dia tuntunmu tanpa sengaja, misalkan ketemu sama orang-orang ini, kena enggak ya jemaat ya? Kalau Anda ketemu, mungkinkah Anda berubah jadi bidat? If that happens, orang Malaysia katakan, alamak. Aduh, I'm so sorry kalau itu terjadi. Kalau kita salah, minimal kita tahu kebenaran, kita lari dari kebenaran. Dan waktu kita kembali, kita tahu, kita diperbaiki. Tapi kalau kita udah kacau soal kebenaran, dengan apa kau dibenarkan? Itu ya kayak orang dihipnotis. Udah gak bisa diberitahu doktrin yang asli. Udah gak bisa lagi tahu kebenaran. Barang siapa menolak anak, dia menolak Bapa. Coba baca nih. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Bukankah Yesus berkata, aku satu-satunya jalan? Tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau Yesusnya tertutup, mana nyampe ke Bapa lah. Amin. Saya ngomong begini supaya menjaga. Nanti aja ibadah setelah ini saya jelaskan beberapa hal praktis gimana tutup pintu terhadap pengajar-pengajar sesat. Bukan hanya tugas kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan, tetapi juga atau memahami apa ini, tapi juga secara praktis how things you're not to do. Ada hal-hal yang jangan kau lakukan. Gak usah nganggur ke situ. Makanya itu janganlah hidupmu dihabiskan di sosial media. Hidup saya sebagian di sosial media, yang mana saya jadi pengaruh untuk menebar pengaruh Kristus. Selebih dari itu, I don't live in social media life. Saya enggak. Hati-hati, itu bukan tempat untuk menimba kebenaran. Tetap kembali kepada the book Alkitab firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya ayat 24, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Loh ya, saya tambahin ya. Seolah-olah Yohanes ngomong gitu. Memberikan pesan, pasrahin. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Apa itu yang dari mulanya telah kamu dengar, yang harus tetap tinggal pada kamu? Nanti saya kasih iman Kristen Rasuli. Rangkuman daripada
semua yang diajarkan oleh para rasul di abad pertama gereja mula-mula. Dan di abad-abad awal itu mereka membuat yang namanya The Apostles' Creed. Atau mereka membuat yang namanya pengakuan iman rasuli. Untuk merangkum semua yang diajarkan oleh gereja mula-mula. Please setia pada Injil itu ya. Dan kita sekalipun gereja kita mengalami kebangunan rohani, we have no right untuk mengoreksi apa yang sudah diwahyukan Tuhan lewat rasul-rasul di Alkitab. We have no right. Kita bisa interpret, bisa menafsirkan berikutnya. Tapi hal-hal yang sudah tidak perlu tafsiran, yang sudah jelas-jelas berkata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Please, jangan difermak. Alkitab sudah tutup soalnya, sampai kitab Wahyu. Lu tambahi, kata Yohanes, ku cabut hakmu dari pohon kehidupan. Tutup di situ di Wahyu. Gereja kita sekalipun mengalami kuasa Allah tidak berhak mengajarkan ajaran baru. Ajaran kita ini sudah lama, di Apostles' Creed dari zaman dulunya. Kita hanya setia pada Injil Yesus Kristus, pada apa yang rasul-rasul itu wartakan dan gereja mula-mula pegang dengan begitu erat-erat, so dearly. Kita setia pada gereja mula-mula. Nanti saya ajak Anda untuk melihat pengakuan rasul ini. Ya, tidak ada orang bisa membagikan Yesus yang lain. Siapapun dia, malaikat pun, terkutuklah ia, kata Paulus di Galatia. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Lanjut sekarang ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri pada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, kata Yohanes. Yohanes sudah tua waktu nulis ini, dia sudah kakek-kakek nih. Dia sudah usianya kira-kira 80-90. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Zaman itu loh, 2000 tahun lalu sudah ada. Nothing new. Saya berdoa, GMS terus bertumbuh dan dewasa. Saya berdoa agar khotbah ini mendewasakan Anda. Buat apa sih Anda sukses, pulang-pulang, anak Anda sekolah luar negeri atau luar kota, lalu pulang-pulang berkata, Mama, aku Mormon sekarang. Ya apa tuh? Mama, ya Tuhan menciptakan aku gay. Gimana tuh? Tiba-tiba pulang berkata, Mama aku saksi Yehova. Buat apalah sana sukses? Kalau anaknya binasa. Apa yang saya sampaikan ini for your good ya. Untuk mengajari. Kita enggak takut. For your good, bukan takut. Untuk kebaikanmu. Karena Anda harus tahu, Alkitab dengan jelas memperingatkan bahwa di akhir zaman akan timbul penyesatan. Penyesatan itu semua targetnya adalah anak-anak Tuhan. Sekulerisme akan terus berjalan, percayalah. Dan orang Kristen yang tidak aman sama Tuhannya, sama imannya. Dia akan coba untuk menjilat ke dunia dan mencoba untuk supaya dirinya diterima di dunia. Jadi sini enggan, situ enggan. Apa? Ada pepatah mati apa? Enggan, hidup enggak, enggan. Apa? Mati segan, hidup tak mau. Mau sungguh-sungguh, setengah-setengah. Mau sekuler sungguhan, tidak siap untuk meninggalkan gelar Kristennya. Sana maunya apa? Zaman ini sekarang susah. Makanya Tuhan berkata yang fasik akan semakin fasik. Yang benar akan semakin benar. Ini bukan ekstrim. Tapi ikut Tuhan itu harus penuh hati. Percaya firman itu harus segenap. Karena banyak orang hendak mencuri. Bukankah dikatakan di Alkitab, sebab kutuliskan kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Berarti ada orang-orang yang menargetkan anak-anak Anda. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Haleluya, inilah. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kalau kita lahir baru, Roh Kudus itu sudah di dalam hati kita. Kita berbahasa lidah atau tidak, saya percaya baptisan Roh Kudus adalah berkat kedua setelah pertobatan. Tidak semua gereja percaya itu fine, enggak apa-apa, fine thank you, it's okay. Tapi saya percaya itu berkat kedua. Bukan mempengaruhi keselamatan, tapi mempengaruhi pelayanan. Ada bedanya. Ini bukan pengurapan yang dimaksudkan, ini the believer's anointing, ini urapan orang percaya sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.
Apakah ayat 27 implikasinya adalah kita nggak perlu dengar khotbah, nggak perlu ikut MSJ, My Spiritual Journey, nggak perlu ikut CG Training? Bukan. Di dalam dirimu ada pengurapan karena Anda orang percaya yang lahir baru tenan. Dan pengurapan itu sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya diajar sini bukan berarti nggak perlu guru. Alkitab tidak kontradiksi dirinya sendiri. Di sisi satunya lagi, Paulus menulis bahwa di dalam tubuh Kristus akan ada pengajar-pengajar. Guru, rasul, penginjil, nabi, gembala apalagi. Jadi ada tempatnya. Maksudnya kamu tidak perlu diajar oleh orang lain itu. Orang bisa ngajar, Tuhan kirim, utus dan bangkitkan pengajar. Tapi waktu dia ngajar, di dalam rohmu ada kesaksian iman tahu yang diajarkan benar enggak? Itu tidak diajarkan, itu sudah ada di dalam Anda. Gak benar ini. Gak betul ini pengajarannya ini. Pasti resah kalau tiba-tiba ada guru di atas sini. Gak mungkin terjadi karena kita seleksi. Lalu berkata, saudara-saudara, Yesus itu bukan Tuhan. Resah pasti. Kalau udah resah, gagal kita memuridkan Anda. Atau seperti Da Vinci Code dulu itu, Yesus difitnah, menikah. Ya ampun, saya ditanya waktu Before 30 Kids, waktu dulu zaman pandemi itu kan syuting untuk program anak kita. Saya duduk dengan anak-anak kecil, itu tidak ada skripnya. Mereka tanya sembarang apapun, ternyata ditanya anak itu lebih susah daripada ditanya orang tua. Saya ditanya sama salah satu anak, Pastor Philip, why didn't Jesus marry? Kenapa Yesus tidak menikah? Wah gimana, ayo coba jawab. Saya tiba-tiba dihinggapi hikmat. Saya jawab, dan itu pun tidak gampang. Hikmat untuk orang dewasa itu masih sesuaikan. Karena saya orang yang sudah usia dewasa. Saya ngomong dalam bahasa anak kecil tuh harus translate lagi. Saya bilang gini loh. Gak mungkin Yesus menikahi anaknya sendiri. Kok bisa? Karena semua kita itu ciptaannya. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 2. Dan segala sesuatu dijadikan melaluinya. Tidak ada sesuatu apapun yang jadi tanpa melaluinya. Gak mungkin kan? Masa menikah sama anak sendiri? Semua kita ini buatannya. Semua ini ciptaannya. Semua ini anak-anaknya. Tanpa kecuali. Yesus itu sendiri. Semua wanita itu adalah putri anak-anaknya. Ciptaannya. Laki, pria dicipta dalam gambaran rupanya. Berarti semua kita itu karya tangannya. He is on his own. Father, Son, and the Holy Spirit. Bapa, Putra, Roh Kudus. Persekutuan sempurna. Tidak perlu orang lagi. Kita ini loh, papamu lonely kalau tidak ada mama. Ya kan? Mama lonely tidak ada papa. Yesus tidak lonely loh tanpa kita. Ngapain Yesus perlu menikah? Dia datang menebus dosa manusia kok. Setelah jawab gitu, saya kaget tuh hikmat dari mana? Saya tepuk-tepuk sini, good job Philip Mantova. Enggak lah, bukan saya lah, itu Tuhan semua. Saya sendiri terkejut dengan pertanyaan itu. Let me tell you. Anak kecil aja tahu kebenaran. Pengurapan ada di dalam dirimu. Orang bisa ngajar. Anda terima sesuatu baru, tapi gak baru sungguhan. Di hatimu sudah dikasih sama Tuhan perasaan bahwa ini dari aku. Dan waktu Anda terima, wah pewahyuannya baru misalnya. Tetapi di hatimu sudah tahu sebelumnya, setengah langkah sebelum firman itu sampai ke telinga Anda langsung bisa membenarkan, betul ini. Kok gak pernah kepikir seperti ini. Di dalam dirimu ada pengurapan. Langsung sudah tahu. Nah pengurapan itu jadi kapalan kalau hati Anda semakin jauh dari Tuhan. Dan semakin diisi dengan sampah-sampah. Sehingga banyak orang yang cap nurani, hati nuraninya dicap oleh mereka, langsung sesat karena syarat. Karena hatinya itu loh. Karena itu harus dijaga. Pengurapan yang bisa menjaga kita adalah the anointing of the Holy Spirit. Karena ini bukan perang teori, ini perang rohani. Makanya itu jaga. Coba lihat ya. Dari broken family, keluarga yang hancur, lebih gampang orang kena narkoba. Dari kehidupan atau kerohanian yang tidak sehat di dalam rumah tangga atau apa, lebih banyak berjatuhan korban.
Sebab orang yang sehat rohani tidak gampang goyang. Setan tuh licik, dia nggak langsung tawari Anda doktrin. Dia sikat hatimu dulu. Lalu setelah itu nanti siap-siap. Kail terakhirnya. Senjatamu takut. Lama-lama nanti Anda meragukan Yesus adalah Tuhan. Semua cuma dimulai dari hidupmu susah. Dan Anda tidak temu jalan keluar. Dan Anda tidak bisa melihat Tuhan dan Anda menjauh dari dia. Nanti tunggu 10 tahun lagi. Dia keluarkan kail terakhirnya. Anda akan suatu hari mungkin bisa muncul di mulut. Jesus is not God. Kena. Jackpot. Bullseye. Janganlah kau lugu terhadap tipu muslihat setan. Sebab di dalam dirimu ada pengurapan. Jaga itu. Yang ketiga, di dalam diri kita ada pengurapan Roh Kudus untuk mengajar dan menjaga kita. Haleluya. Jadi bukan kita yang jaga urapan itu, urapan yang jaga kita. Jadi kalau dia bekerja dalam hidupmu, biarkan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Oke, 1, 2, 3 munculkan, ambil HP-nya silahkan, tolong difoto. Masukkan pengorbannya juga nggak apa-apa. Baik Pak. Iya, jangan lupa ya, Roh Antikristus hari ini kita belajar untuk kita tinggal di dalam pengajaran Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Dear Holy Spirit, you are always welcome in our lives and this church. Roh Kudus, kau selalu kami sambut sebagai yang utama. Hadiratmu di gereja ini, di hidup kami. Thank you hari ini Roh kebenaran sekali lagi membuat kami mengerti. Hari ini melalui kalimat dan kata-kata biasa, Engkau membuat home run sampai ke hati. Setiap firman yang akan meneguhkan, memperbaiki, dan juga yang menutup bungkus seperti urapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di gereja ini ada urapan. Urapan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan, pergilah dan berbuahlah. Berkali-kali ganda dalam pengenalanmu akan Allah. Bapamu di sorga mengasihimu. Yesus cinta padamu. Roh Kudus akan menyertaimu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati keluar masuk Anda, rumah tangga dan pekerjaan Anda. Jadilah berkat, tetaplah teguh, jangan ikut-ikutan dengan dunia. Bertumbuhlah terus ke arah Kristus. Kristus menyertaimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore.